Kita lihat sebentar teman-teman untuk kereta api Gajah Wong ya. Nah ini dia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang saya berada di stasiun Lempuyangan dan nantinya akan melakukan perjalanan teman-teman dari stasiun Lempuyangan ini menuju ke Bekasi menggunakan rangkaian bisa dibilang kereta termurah dari stasiun Lempuyangan ini tujuan ke Bekasi, yaitu kereta api Bengawan dengan harga tiket cuma 74.000. Karena memang Bengawan ini merupakan salah satu kereta api PSO teman-teman, atau bersubsidi dari pemerintah. Kayak gitu sih. Gimana keseruannya? Tonton terus sampai habis. Dan sekarang pukul jam 8:49 teman-teman. Ini masih di stasiun Lempuyangan. Dan untuk keberangkatan kereta api yang saya naiki yaitu kereta api Bengawan itu sekitar jam 9:30-an. Artinya kurang lebih masih 45 menitan dari stasiun Lempuyangan ini untuk keberangkatan Bengawannya dari stasiun Lempuyangan tujuan ke Bekasi. Kayak gitu sih. Dan ini situasi terkini dari pintu masuk ya stasiun Lempuyangan. Kayak gitu sih stasiun Lempuyangan. Dan ini teman-teman situasi terkini dari stasiun Lempuyangan. Ini untuk keberangkatan, pintu masuk keberangkatan untuk ke luar kota ya. Dan di stasiun Lempuyangan ini terdapat kayak pusat oleh-oleh gitu di sini. Di sini ada Indomaret Point. Di sini ada TM Center. Kayak gitu sih. Dan cukup lengkap ya fasilitas di stasiun Lempuyangan ini. Dan tidak kalah jauh dan kerennya dibandingkan Tugu Yogyakarta. Kayak gitu sih. Dan ini merupakan pintu masuk untuk komuter lain teman-teman, komuter lain yang menuju ke arah Palur maupun ke kereta api Paramex yang ke arah Kutoarjo ya. Ya ini ada beberapa ini sih retail toko yang menjual makanan di stasiun Lempuyangan. Dan untuk keberangkatan pintu masuk ke Ajar Jauh sudah ada papan tulisnya di sana. Dan ini teman-teman saya sudah cetak tiket dan berangkat dari stasiun Lempuyangan itu sekitar jam 21.23 dan tiba di stasiun Bekasi itu jam 5:30 pagi teman-teman. Artinya nanti bakal sahur sih di stasiun Lempuyangan di kereta api Bengawan. Dan ini teman-teman, ini penumpang yang sangat cukup banyak di stasiun Lempuyangan. Ini terdapat sebuah kereta api Gajah Wong yang terlebih dahulu berangkat dari stasiun Lempuyangan untuk tujuan ke Pasar Senen. Setelah nanti Gajah Wong ada kereta api Bengawan pukul keberangkatan jam 21.23 waktu Indonesia Barat. Kayak gitu sih. Dan ramai banget yang bakal naik di stasiun Lempuyangan ini. Mungkin ini penumpang Gajah Wong sama Bengawan. Dan nanti kereta api Gajah Wong kan berangkat dari stasiun Lempuyangan ini. Kereta api Gajah Wong di stasiun Lempuyangan. Kita lihat sebentar teman-teman untuk kereta api Gajah Wong ya. Nah ini dia teman-teman. Ini ekonomi. Dia sudah menggunakan ekonomi. Bangkunya gitu ala-ala stainless steel ya. Kayak gitu sih. Udah bagus banget lah. Diubah dari bagasi diubah, bangkunya diubah. Nyaman lah untuk kereta api Gajah Wong ini. Ini dia teman-teman untuk kereta api Gajah Wong ya. Kereta api Gajah Wong sudah nyaman lah pokoknya untuk kereta api Gajah Wong ini. Kita keluar aja yuk. Kereta api berangkat. Dan memang kalau untuk stasiun Lempuyangan ini cukup panjang teman-teman. Dan sampai sini aja masih ada beberapa retail yang menjual makanan kayak CFC masih di dalam stasiun Lempuyangan itu masih ada Indomaret teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi memang cukup panjang dan cukup luas untuk stasiun Lempuyangan itu sendiri.
Dan sebentar lagi kereta api Gajah Wong kan berangkat dari stasiun Lempuyangan tujuan ke Jakarta Pasar Senen. Dan ini dia teman-teman untuk kereta api Gajah Wong ya. Menggunakan lokomotif CC201-8304 Depo Induk Yogyakarta. Persiapan kereta api Gajah Wong berangkat dari stasiun Lempuyangan tujuan ke Jakarta Pasar Senen. Dan Gajah Wong ini membawa rangkaian 3 gerbong eksekutif dan sisanya itu kereta ekonomi yang sudah dimodifikasi kayak gitu sih. Kereta api Gajah Wong berangkat dari stasiun berangkat dari stasiun Lempuyangan tujuan ke Jakarta Pasar Senen. Dan ini dia teman-teman persiapan masuk kereta api Bengawan dari stasiun Lempuyangan tujuan ke Jakarta Pasar Senen. Dan okupansi penumpang yang naik dari stasiun Lempuyangan itu cukup banyak, karena tadi emang sebagian itu hampir semua kereta yang naik itu akan naik kereta api Bengawan ya. Dan namanya kereta api PSO, Public Service Obligation, di mana kereta ini bersubsidi dari pemerintah, makanya kereta ini cukup murah. Dia angka 74.000. Bayangin aja dia dari sini, dari Jogja ke Bekasi itu cuma 74.000. Dan tiket ini tiket yang jauh, harus dibeli jauh-jauh hari sih. Gitu. Persiapan masuk kereta api Bengawan dari stasiun Lempuyangan tujuan ke Jakarta Pasar Senen. Dan saya nanti akan naik duduk di gerbong 2 ya teman-teman, dan pas banget di gerbong 2. Dan penumpang yang naik dari stasiun Lempuyangan itu cukup banyak banget sih. Kereta api Argolau keberangkatan malam dari Argo Dwi Pangga keberangkatan malam dari stasiun Solo Balapan tujuan ke Gambir.
Sana belum hijau. Di sana belum sinyal hijau teman-teman. Ternyata masih ada penumpang yang naik dari dan terlambat ya. Pukul jam 22 lewat 25 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini okupasi penumpang di stasiun Kutoarjo ini lumayan banyak yang naik. Emang gak heran, emang karena kereta api murah dan ya murah lah pokoknya teman-teman. Stasiun Kutoarjo.
Dan stasiun Kutoarjo ini merupakan sudah masuk daerah wilayah 5 Purwokerto teman-teman, cuman paling timur di untuk 25 Purwokerto. Stasiun Kutoarjo. Dan ini masuk daerah Purworejo untuk stasiun Kutoarjonya. Dan ini lumayan cukup besar lah kalau dibilang stasiun Kutoarjo ini. Dan memang ada beberapa kereta yang dari sini, startnya dari sini ya. Yang pertama ada kereta api Kuto Jaya Selatan tujuan ke Kiara Condong, dan Kuto Jaya Utara tujuan ke Pasar Senen. Dan ini sisi lain teman-teman dari stasiun Kutoarjo. Dan di sana sebentar ada depo ya. Kalau bisa lihat itu merupakan depo kereta. Dan memang ada beberapa kereta yang start dari stasiun Kutoarjo ini. Yang pertama ada kereta api Kuto Jaya Selatan dan kereta api Kuto Jaya Utara. Kayak gitu sih. Inilah pemandangan di sekitar dari stasiun Kutoarjo sekitar pukul jam 10:30 sampai di Kutoarjo kereta api Bengawan ya. Yang masuk di jalur 4 ini merupakan kereta api Malabar dari stasiun Bandung tujuan ke Malang. Ini Malabar keberangkatan sore dari Bandung. Dan pukul jam 22:54 teman-teman ini sudah tiba di stasiun Kebumen. Dan kalau dari segi sendiri stasiun Kebumen ini merupakan cukup luas sih. Dan ini sudah masuk daerah operasional 25 Purwokerto. Dan ini membawa dua gerbong parcel untuk kereta api Malabarnya. Inilah teman-teman kereta api Malabar. Dan Malabar itu sendiri ya udah berangkat lagi. Kereta api Malabar sudah berangkat lagi. Dan ini sisi lain dari stasiun Malabar Kebumen teman-teman. Kayak gitu sih. Stasiun Kebumen. Berangkat kembali. Pukul jam 23:15 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Gombong. Dan stasiun Gombong merupakan masih daerah wilayah Kebumen ya, cuma ini di kotanya. Inilah teman-teman stasiun Gombong di malam hari. Dan yang naik di stasiun Gombong pun ada teman-teman, ada beberapa yang naik dan yang turun di stasiun Gombong. Tapi nggak banyak sih. Kayak gitulah. Inilah stasiun Gombong. Masih jam 23:15 teman-teman. Sudah tiba di stasiun Gombong untuk kereta api Bengawan ya. Dan kalau dari segi emplasemennya, stasiun Gombong ini cukup panjang karena dia sampai ujung sana untuk stasiun Gombongnya. Kayak gitu sih.
Dan untuk pusat stasiun itu di tengah-tengah sana, cuman ini agak jauh untuk jalan kaki sih. Kayak gitu. Stasiun Gombong. Sudah tiba di stasiun terbesar di daerah 25 Purwokerto, teman-teman. Ini merupakan stasiun Kroya, dan stasiun Kroya merupakan stasiun terbesar secara wilayah untuk daerah operasional 5 Purwokerto. Dan di stasiun Kroya ini masih ada terdapat penumpang yang naik di stasiun Kroya, dan di stasiun Kroya ini masih untuk penambahan air untuk toiletnya. Kayak gitu sih, inilah teman-teman stasiun Kroya, stasiun terbesar di daerah 25 Purwokerto. Karena kenapa terbesar? Karena emang emplasemen dari stasiun Kroya ini cukup panjang dan cukup besar. Dari ujung sana itu kalau panjangnya untuk stasiun Kroya itu cukup panjang, teman-teman, dari ujung sana sampai ke ujung sini. Kayak gitu sih. Dan di Kroya ini ada 6 jalur, dan di Kroya sendiri itu ada jalur percabangan, teman-teman. Kalau di sana nanti kereta api Bengawan akan mengambil ke arah kanan, sedangkan kalau yang ke kiri itu untuk menuju ke arah Tasik sampai dengan ke arah Bandung. Kayak gitu sih. Tiba di stasiun Kroya untuk kereta api Bengawan. Stasiun Kroya.
sudah tiba di stasiun pusat dari 25 teman-teman, yaitu stasiun Purwokerto. Pukul jam 00 lewat 12 menit ini kereta api Bengawannya sudah tiba di stasiun Purwokerto. Dan inilah teman-teman tampak situasi terkini dari stasiun Purwokerto. Sebenarnya kalau pagi atau siang hari atau sore hari ini bagus banget pemandangannya, karena emang kalau dari sini kelihatan sebenarnya kalau cerah banget itu di sana ada Gunung Selamat sih, kelihatan banget kayak gitu sih. Dan di ujung sana itu terdapat sebuah depo lokomotif, karena emang Purwokerto ini merupakan pusat operasional dari daerah 25 teman-teman, kayak gitu sih. Ya seperti inilah teman-teman situasi terkini dari stasiun Purwokerto. Dan di Purwokerto masih ada pengisian tangki air, karena tadi di stasiun Kroya masih pengisian tangki air, dan sampai ke ujung sana setiap gerbong sih kayaknya, kayak gitu sih. Dan ini sisi lain dari stasiun Purwokerto. Dan untuk di daerah dalamnya ini sudah tahap renovasi teman-teman untuk stasiun Purwokerto. Karena emang ada beberapa titik yang sudah direnovasi, karena terlihat di sini kalau dari luar itu kelihatan itu eskalator sudah terdapat skybridge ya untuk eskalatornya, kayak gitu sih. Ternyata bukan skybridge, jadi cuma eskalator biasa, kayak gitu sih. Cuman ini udah bagus banget kok untuk stasiun Purwokerto yang sekarang ini. Kayak gila, inilah stasiun Purwokerto teman-teman. Stasiun pusat dari daerah operasional 25 Purwokerto. Dan kita mau lihat untuk lokomotifnya. Ini kita maju ke depan sebentar. Karena nanti takutnya nggak kebagian lokomotif. Nggak sempat ngelihat lokomotif seri cc berapa, kayak gitu sih. Dan untuk serinya itu CC 201 8905 Depo Induk Madiun. MN itu Madiun kalau salah. Ini teman-teman lokomotif dari Bengawan itu sendiri. Dan ini masih dalam tahap pengisian air teman-teman. Dan kalau untuk stasiun Purwokerto itu sendiri emang ada beberapa kereta yang start mulai dari stasiun ini, seperti dekat Serayu, Batu Raden, kayak gitu sih. Terus ada api Kertanegara nggak salah, dari Purwokerto tujuan ke Malang. Ya kayak gitu sih teman-teman. Terus ada Kamandaka. Dan memang ada beberapa kereta yang startnya dari stasiun Purwokerto ini. Stasiun Purwokerto stasiun pusat dari daerah operasional 5. Pukul jam 2 lewat 13 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan ini pemberhentian normal untuk kereta api Bengawan ya. Dan tadi sebelum Cirebon Perujakan itu berhenti juga di Bumi Ayu, cuman saya nggak sempat videoin sih. Nggak sempat videoin di Bumi Ayu, kayak gitu sih. Dan di stasiun Cirebon Perujakan itu terdapat percabangan teman-teman. Ini jalur ini untuk ke arah Purwokerto. Sedangkan kalau dari sana itu merupakan ke arah Semarang teman-teman, ke arah Semarang Tawang, kayak gitu sih. Inilah situasi terkini dari stasiun Cirebon Perujakan.
yang masuk di jalur berapa ini? Ini jalur 2 kalau nggak salah. Ini kereta api Parsel teman-teman. Ini lintas Jogja kalau nggak salah, lintas ke tengah. Karena memang 4 jalur ini merupakan untuk ke arah dan kedatangan untuk kereta ke arah Purwokerto. Kereta api Parsel. Ini waktu saya live begini kedatangan dari berangkat dari stasiun Bekasi itu jam 9:30-an. Kereta api Parsel baru sampai Cirebon jam segini. Kereta api Sembrani teman-teman dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan ke Gambir. Ini rangkaiannya full meal executive meal steel dan membawa gerbong 1 luxury. Kereta api Sembrani berhenti langsung di stasiun Cirebon Perujakan dan akan berhenti nanti di stasiun Cirebon Kejaksan. Karena emang kalau untuk Cirebon Perujakan ini hanya untuk pemberhentian kereta api ekonomi sih kayak gitu. Dan kalau untuk kelas atas itu dia berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan. Kereta api Sembrani dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan kereta api Singasari teman-teman dari stasiun Blitar tujuan ke Pasar Senen dan akan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Dan memang kelas atas itu dia berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan teman-teman. Kayak gitu sih. Pukul jam 4:15 teman-teman. Ini sudah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Dan ada berapa juga yang turun di sini untuk penumpang kereta api Bengawannya. Inilah daerah Subang teman-teman untuk Pegadaian Baru. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai di stasiun Bekasi jam 5:45. Ini telat beberapa menit, mungkin 10 menitan telatnya. Dan banyak juga yang turun di stasiun Bekasi dari penumpang kereta api Bengawan malam ya. Stasiun Bekasi. Nah, alhamdulillah teman-teman ini sudah tiba di stasiun Bekasi. Jam tadi sih agak telat keretanya untuk kereta api Bengawan ya. Dan saya mau coba buat kesimpulan dan kesan ya selama menaiki kereta api Bengawan ini. Dan yang pertama itu kereta api Bengawan ini merupakan kereta api malam teman-teman yang berangkat dari stasiun Lempuyangan, yang berangkat dari Purwosari, walaupun saya naiknya dari Lempuyangan ke arah ke Bekasi dan Jakarta Pasar Senen ya, kayak gitu sih. Dan kalau untuk paginya itu dia nggak ada karena keberangkatan pagi itu hanya di yang dari arah Jakarta Pasar Senen menuju ke Lempuyangan. Tapi sedangkan kalau yang pagi itu dari arah Lempuyangan atau Purwosari itu nggak ada keretanya, kayak gitu sih. Dan kereta api Bengawan ini merupakan kereta api PSO atau Public Service Obligation, di mana kereta api Bengawan ini merupakan kereta api bersubsidi dari pemerintah. Makanya nggak heran harga tiket murah, cuma 74.000 bisa
menuju Jogja maupun sebaliknya kayak gitu sih. Dan penumpangnya pun cukup banyak. Dan tiketnya itu nggak bisa dipesan seminggu atau 2 minggu pemesanan, melainkan harus jauh-jauh hari banget teman-teman. Ya mungkin bisa sebulan lah untuk membeli tiket kereta api Bengawan ini kayak gitu sih. Dan kalau dari segi sarana prasarana, tadi saya nggak begitu banyak nggak begitu banyak update tentang kereta ini, dari interiornya, dari segi toiletnya, karena emang kurang lebih sama aja, sama seperti halnya ekonomi ketiga Kemenhub ya kayak gitu sih. Ya walaupun sudah ber-AC, AC dan AC cukup dingin, nggak ada masalah tuh dari segi AC-nya kayak gitu sih. Toiletnya pun cukup lengkap, kayak ada sabun, pengharum ruangan, airnya berfungsi dengan normal kayak gitu sih. Nggak ada kerusakan sama sekali dari segi toilet dan sarana prasarana kayak gitu sih. Ya walaupun ada harga dan kualitas ya, dan ada harga ada kualitas kayak gitu sih. Dan karena Bengawan ini, dan kali ini saya naiki Bengawan malam dari stasiun Lempuyangan tujuan ke Bekasi, ya nggak ada momen apa-apa di perjalanan malam kali ini, karena emang tadi sih sempat beberapa ngerekam dari toilet ride, dari petak, dari terowongan Kebasan sampai dengan jembatan Serayu, sampai dengan ke terowongan Notok kayak gitu sih. Emang gak banyak momen teman-teman kalau perjalanan malam itu, nggak ada yang bisa dilihat dan nggak bisa dan dipandang kayak gitu sih. Ya kesannya menaiki, itulah apa namanya teman, kesan dan kesimpulan untuk menaiki kereta api Bengawan ini. Ya walaupun ya gitulah, ada harga ada kualitas kayak gitu sih. Itu dulu teman-teman perjalanan singkat saya kali ini menaiki kereta api Bengawan dari stasiun Lempuyangan tujuan ke Bekasi. Itu aja teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masuk di jalur 4